Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan tak lupa untuk senantiasa bersyukur. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nani Awalia, Herwinda Kurnia Dewi, Johantoni Wijaya, dan Fahrevi Dwi Putra. Dari kelas 4P Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Berikut ada 6 poin pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Yang kedua, karakteristik informasi. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Yang keempat, komponen Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Yang kelima, sumber Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, model Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Yang pertama, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Yang kedua, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia, dan karakteristik-karakteristik unit organisasinya. Dan yang terakhir, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik dan benar, serta diterapkan pada waktu yang layak dan tepat waktu. Yang kedua, akurat. Jadi, informasi yang diberikan harus memenuhi ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan pembaca. Yang ketiga, relevan. Jadi, informasi yang didapatkan hanya informasi yang dibutuhkan saja. Yang keempat, ringkas. Informasi yang dibutuhkan harus dapat diserap pemakai dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu lengkap. Jadi, informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Oke, saya Nani Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, serta komponen pada sistem informasi sumber daya manusia. Di antaranya yaitu pertama, perekrutan dan penerimaan. Jadi, sumber daya manusia ini membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan dan juga selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah. Maksudnya tuh, si SDM ini membantu menerima pegawai tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing gitu, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu si proses pengembangan dan evaluasi karyawannya itu menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tingkat tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini, jadi selama periode kepegawaian seorang sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Jadi setiap pegawai pada suatu perusahaan tersebut dapat tetap meningkatkan keahliannya dengan program pendidikan dan pelatihan yang diatur oleh SDM tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen data. Maksudnya tuh sumber daya manusia ini menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Jadi proses pengolahan data ini tuh
dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun sumber analisis yang dapat dipercaya untuk dimanfaatkan oleh perorangan maupun umum, kayak gitu. Jadi fungsi yang keempat atau yang terakhir yaitu pengertian dan administrasi tunjangan. Jadi selama seseorang dipekerjakan oleh suatu perusahaan, jadi mereka itu menerima pakai tunjangan. Setelah mengalami pemberhentian, setelah berhenti bekerja gitu, entah itu udah tua atau apa, jadi si SDM itu mengurus program seperti program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak untuk menerimanya, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan sistem informasi sumber daya manusia ini, tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Jadi banyaknya aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Jadi gitu tujuannya. Nah, untuk komponen sistem informasi sumber daya manusia, di antaranya ada fungsi masukan, fungsi pemrosesan, fungsi keluaran. Fungsi masukan di sini yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan data tersebut dikumpulkan, dan bagaimana sih data tersebut diproses. Nah, ada lagi fungsi pemrosesan. Nah, di sini sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru atau data maintenance function akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Nah, yang terakhir ada fungsi keluaran. Nah, fungsi keluaran ini fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer, sistem informasi SDM itu harus memproses keluaran tersebut dengan membuat kalkulasi yang diperlukan, lalu memformat presentasinya itu dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas sumber sistem informasi sumber daya manusia. Terdapat 5 macam sumber informasinya, yaitu ada belangko-belangko lamaran. Informasi ini mencakup tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Lalu ada evaluasi penting. Ini bisa disebut juga tes periodik yang bisa terjadi setiap bulan, setiap tahun untuk mengetahui tingkat kinerja SDM tersebut dan potensi pertumbuhannya. Lalu ada maklumat perubahan personalia, di mana penyedia diminta melengkapi dan mengirimkan ke bagian sumber daya manusia. Lalu tindakan pendisiplinan menggunakan formulir khusus untuk melaporkan informasi ini kepada bagian sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, persentase kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Lalu selanjutnya, model sistem informasi sumber daya manusia. Model SDM dapat dilihat dari input, proses, dan output. Pada sisi input merupakan data mengenai SDM. Lalu untuk proses, yaitu hardware-nya atau perangkat kerasnya, perangkat lunak, teknologi informasi, serta SDM sebagai operator teknologi komputer tersebut. Bisa kita sebut juga sebagai brainware-nya. Lalu pada sisi output merupakan keluaran berupa laporan-laporan yang berguna untuk perencanaan SDM. Berikut adalah diagramnya. Dapat kita lihat di sini untuk subsistem input terdapat sistem informasi akuntansi. Lalu yang bagian intern ada subsistem penelitian SDM dan lingkungan yaitu intelijen SDM. Nanti pada ketiga subsistem tersebut akan dimasukkan ke dalam database HRIS yang dimana database ini termasuk ke dalam bagian proses. Lalu untuk outputnya misalnya
terdapat beberapa subsistem, yaitu perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, lalu manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, lalu subsistem benefit, dan subsistem pelaporan lingkungan. Sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil. Untuk data personil bersifat non-keuangan dan lebih permanen. Misalnya nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Lalu untuk data akuntansi bersifat keuangan dan lebih dinamis. Contohnya upah per jam, gaji per bulan, dan lain-lain. Penelitian sumber daya manusia itu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi, di mana hal ini digunakan untuk promosi jabatan, lalu analisis dan evaluasi jabatan, yang dimana bertujuan untuk mempelajari setiap jabatan dalam suatu area dan mengidentifikasi pengetahuan serta keahlian yang diperlukan. Lalu penelitian keluhan yang berfungsi sebagai membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Lalu yang ketiga adalah intelijen sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi satu, yaitu pemerintah. Pemerintah berperan sebagai menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Bisa kita simpulkan sebagai peraturan ketenagakerjaan. Lalu ada intelijen pemasok. Pemasok ini mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Lalu ada intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Lalu ada masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada ke dalam komunitas lokalnya. Lalu ada masyarakat keuangan sebagai perencanaan personil, atau bisa juga berperan sebagai memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Lalu intelijen pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus seperti komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing. Pada output HRIS terdapat 6 subsistem, yaitu perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem pelaporan lingkungan, dan subsistem tunjangan. Pada subsistem perencanaan angkatan kerja melibatkan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Aplikasi perencanaan angkatan kerja yang paling populer dilakukan perusahaan adalah pembuatan bagan organisasi, peramalan gaji dan analisis atau evaluasi kerja. Yang kedua adalah subsistem perekrutan,
merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan dan analisis rekrutmen. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat, subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya. Sedang benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selam kerja, kesehatan karyawan dan lingkungan kerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja.